Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar selama 120 menit untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga pendidikan kewarganegaraan. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir di kelas, saya akan menginfokan bahwa kelas sudah dimulai. Tunggu sebentar ya. Oke, itu tadi saya sudah infokan bahwa kelas sudah start, jadi kita tunggu teman-teman KPA-nya untuk hadir di kelas. Oke. Saya cek dulu. Sudah dilihat, jadi kita tinggal tunggu saja. Ini kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Kalau belum ada yang hadir di kelas, jadi saya akan start kelasnya dengan melakukan single teaching. Nanti teman-teman KPA boleh play recordnya untuk mengikuti atau mengajar pelajaran yang ketertinggalan. Oke. Jika ada kesulitan, boleh nanti hubungin saya lewat inbox atau media sosial lainnya untuk menanyakan pelajaran.
Oke, sudah 2 menit, jadi saya akan start kelasnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Senin tanggal 17 Juli 2017. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar 2 mata pelajaran. Untuk 60 menit pertama kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan terlebih dahulu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan alam. Masih tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia ya, lembaga-lembaga yang ada di Republik Indonesia. Kemarin kita sudah belajar sampai lembaga yang keempat, yaitu presiden ya. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Jadi kekuasaan pemerintahan Indonesia yang paling tinggi itu dipegang oleh presiden. Nah, presiden dan pasangan presiden atau wakil presiden ini kalau di Indonesia dipilih melalui pemilihan umum atau dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, untuk masa jabatannya presiden ini menjabat selama 5 tahun ya. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden ini dibantu oleh wakil presiden dan presiden ini akan membentuk kabinet pemerintahan, di mana kabinet pemerintahan ini terdiri dari para menteri. Ya, jadi kabinet itu adalah pembantu presiden yang terdiri dari para menteri yang dipilih oleh presiden itu sendiri. Nah, untuk Republik Indonesia ya, negara NKRI kita, presiden itu memiliki 3 kedudukan. 1 sebagai kepala negara, 2 kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan perang. Ketiga kedudukan tersebut memberikan tugas dan kewenangannya yang berbeda-beda kepada presiden. Oke, turun dulu. Nah, untuk tugas presiden sebagai kepala negara, artinya kepala negara ya teman-teman ya, artinya bahwa presiden merupakan pemimpin tertinggi dari suatu negara, seperti halnya ayah dalam keluarga. Jadi di mana presiden ini ya, dia akan memimpin seluruh rakyatnya dan seluruh menteri-menterinya ya. Nah, seperti halnya peran seorang ayah dalam keluarga, dia sebagai pemimpin memiliki kedudukan tertinggi dalam keluarga, jadi dia akan memimpin seluruh keluarganya ya. Oke, nah kalau sebagai kepala negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD, presiden itu memiliki wewenang sebagai berikut ya, sebagai kepala negara. Oke, yang pertama adalah membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terus yang kedua, mengangkat duta dan konsul, di mana pengertian duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Sebagai contoh, seperti ini ya, negara sahabat kita ambil contoh di negara Taiwan ya. Di sana ada duta perwakilan dari Indonesia, di mana dia bertugas untuk ditempatkan di kedutaan besar ya, yang berada di ibu kota negara tersebut ya, di mana itu merupakan perwakilan dari negara Indonesia. Sedangkan konsul itu adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Jadi suatu lembaga wadah yang mewakili pemerintahan Indonesia yang ada di sana. Oke. Nah, yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Jadi
Jika ada negara lain yang ingin menempatkan seorang duta atau perwakilan negara ya berada di Indonesia, yang berhak menerima dan menolak itu adalah presiden. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara atau warga negara asing ya, kepada WNI, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Seperti teman-teman kita yang atlet ini kan dia juga memberikan ini ya teman-teman ya, memberikan suatu dedikasi ya yang mengharumkan nama baik Indonesia. Makanya presiden juga mempunyai wewenang untuk memberikan gelar atau tanda jasa dan juga tanda kehormatan kepada teman-teman yang telah mengharumkan nama baik Indonesia. Nah, sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang dan hak kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ya, melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Jadi selain mengajukan rancangan ya, presiden ini juga melakukan pembahasan dan juga memberikan persetujuan RUU ini apakah di ACC untuk dilanjutkan menjadi undang-undang ya. Kemudian disahkan. Yang berhak untuk melakukan itu adalah presiden. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah ya. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang kelima, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertambangan dari Mahkamah Agung. Gerasi di sini, gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Jadi seseorang ya narapidana contohnya ya, dia diampuni dari ini ya hukumannya. Oh, ini Mbak Yeti sudah masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Coba saya chat dulu. Oke, coba saya logout sebentar ini. Mungkin sinyalnya saya di sini kurang bagus, jadi Mbak Yetinya kurang ini ya. Oh, dengar tapi suaranya kecil. Oke, saya besarkan dulu. Halo, Mbak Yeti, sekarang bagaimana? Sudah besar suaranya? Oke, berarti di sini volumenya kurang gede. Oke, tadi saya baru start untuk presiden, baru pengertiannya dan juga kedudukan presiden di Indonesia itu ada 3 sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan juga ini ya panglima perang tertinggi. Nah, tadi saya sudah sebutkan untuk wewenang, hak dan kewajiban presiden sebagai kepala negara, dan sekarang ini adalah hak dan wewenang presiden sebagai
kepala pemerintahan. Saya baru sampai ke poin 5 yang E, yaitu presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Di sini grasi yang dimaksudkan adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi maksudnya adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak syah atau dilanggar kehormatannya. Sebagai contoh, Bapak A ini dituduh telah melakukan kejahatan pembunuhan, tapi ternyata tidak dapat dibuktikan. Makanya pembunuhan terhadap ini ya, contohnya terhadap pejabat negara jadi ya. Nah, akhirnya kan nama Bapak A ini kan tidak baik ya, kehormatannya dilanggar ya. Jadi presiden di sini berhak untuk memberikan rehabilitasi, yaitu memulihkan nama baik ya, memulihkan nama baik atau kehormatan Bapak A tadi, supaya kalau ini ya, di seseorang jika sudah mendapat atau pernah menjadi narapidana, dia itu sepertinya nama baiknya itu sangat buruk sekali ya. Dia akan mendapatkan seperti hukuman dari sosial ya, masyarakat sekitar, bahwa dia itu akan dicap sebagai orang yang jahat, seperti itu ya Mbak ya. Jadi makanya presiden memberikan rehabilitasi. Nah, yang keenam, memberikan amnesti dan abolisi. Nah, sementara kalau untuk amnesti dan abolisi ini itu memperhatikan dari pertimbangan DPR ya. Kalau grasi itu MA, Mahkamah Agung. Kalau amnesti dan abolisi itu dengan pertimbangan DPR. Amnesti itu adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Ya, sedangkan abolisi, yang benar abolisi ya, ini pakai O. Abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Oke. Tugas dan wewenang sebagai kepala pemerintahan selanjutnya yaitu membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Yang ke-8 FGH 8, mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi ya, presiden ini dalam masa pemerintahannya, masa jabatannya selama 5 tahun ini, dia akan membentuk suatu kabinet. Nah, kabinet itu terdiri ya dari para menteri. Nah, menteri ini ditunjuk oleh presiden. Jadi, yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikannya adalah presiden itu sendiri ya. Nah, tugas-tugas para menteri ini nanti dia akan membantu presiden dalam bekerja menjalankan pemerintahannya ya. Oke, selanjutnya membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. Tadi awal sudah saya singgung bahwa presiden ini dia memiliki hak untuk mengajukan RUU ya, atau rancangan undang-undang. Jadi dia berhak mengajukan, kemudian berhak juga melakukan pembahasan ya bersama dengan DPR ya, dan juga memberikan persetujuan, juga yang berhak mengesahkan RUU menjadi undang-undang, rancangan undang-undang menjadi undang-undang, ini adalah presiden juga. Selanjutnya, hak dari presiden yaitu hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Jadi jika ada dalam kondisi yang ini ya teman-teman ya, terdesak atau genting ya, tidak menguntungkan bagi Indonesia. Nah, undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia ini boleh diganti ya, karena keperluan yang mendesak tadi. Nah, ditetapkan oleh presiden yang berupa peraturan pemerintah.
Selanjutnya mengajukan RUU ya, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ya, rancangan APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi dibahasnya bersama DPR, dipertimbangkannya bersama DPD. Nah, yang ke berapa? F G H I J K L. Berarti 12 ya. Yang ke-12 meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ke-13 menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial atau KY dan disetujui oleh DPR. Ya. Jadi calonnya ini oleh KY, disetujui oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Yang ke-14 ya, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Nah, yang ke-15 yang terakhir mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Ya. Itu tugas dari Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ada yang ditanyakan untuk tugas Presiden, Mbak? Sebagai tambahan ya teman-teman ya, di mana dalam masa bekerjanya tadi ya, Presiden ini dia memegang kekuasaan tertinggi dari negara Indonesia dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, selain itu Presiden sekarang ya teman-teman ya, tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR ya. Kalau dulu Presiden ini sebelum tahun 2004 ya, Presiden ini dia dibentuk atau ditunjuk oleh MPR. Jadi dalam masa kerjanya dia harus bertanggung jawab kepada MPR. Nah, tetapi sekarang tidak lagi karena posisinya mereka setara. Kalau dulu MPR ini adalah lembaga tertinggi negara. Jadi lembaga tinggi negara yang paling tinggi di Indonesia adalah MPR. Tetapi sekarang posisinya mereka setara lembaga negaranya setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, nggak ada pertanyaan ya Mbak. Saya lanjutkan. Nah, di sini juga selain kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga merupakan Panglima Tinggi Angkatan Perang. 3 kedudukan Presiden tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, jadi Presiden tadi ya di Indonesia dia memiliki 3 kedudukan, 1 sebagai kepala negara, 2 kepala pemerintahan, tugas-tugasnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, dan yang terakhir adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang. Nah, dalam kedudukan ini Presiden memiliki wewenang yang pertama menyatakan perang, ya, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang kedua membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, dan yang ketiga menyatakan keadaan bahaya. Menyatakan keadaan bahaya ini maksudnya adalah ketika stabilitas keamanan Indonesia ini dalam keadaan ini ya genting karena diserang oleh negara lain ya. Oke, itu untuk lembaga negara Presiden ya. Jadi sekali lagi Presiden ini dia membentuk suatu kabinet. Kalau dalam masa pemerintahan yang ada itu saya lupa, Indonesia Bersatu itu dalam masa kabinet pemerintahan SBY. Sebentar, Mbak Yetim ingatkah untuk nama kabinet Indonesia Bersatu itu dalam masa pemerintahan siapa Mbak? Coba saya cek.
Presiden. Fungsi MPR. Soekarno ya? Maksud Soekarno, Mbak? Bu. Yang gotong royong itu sepertinya Megawati ya, Mbak ya, kalau gotong royong. Indonesia Bersatu. Saya tidak hafal kabinet-kabinetnya, tapi biasanya dalam pemerintahan ini ya kabinet yang dibentuk oleh presiden itu diberi nama, ya, ada, setahu saya itu kabinet gotong royong, ada juga kabinet Indonesia Bersatu. Nanti kita searching bareng-bareng ya, Mbak ya. Oke, saya lanjutkan untuk lembaga negara yang kelima, itu adalah Mahkamah Agung atau MA. Nah, Mahkamah Agung ini salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ya, di sini keberadaan MA itu diatur dalam undang-undang, ya. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Ya, jadi dia ini berada di bidang kehakiman. Nah, Mahkamah Agung ini adalah pengadilan negara yang paling tinggi. Di sini kita bisa lihat itu ada foto ketika Mahkamah Agung ini ya sedang melakukan sidang. Nah, jadi Mahkamah Agung ini karena dia posisinya tadi ya pengadilan tertinggi, jadi dia memutuskan perkara yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Hakim pada Mahkamah Agung itu dinamakan Hakim Agung. Nah, Hakim Agung ini ya jumlahnya paling banyak adalah 60 orang. Nah, di sini kita bisa lihat wewenang dari Mahkamah Agung. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, yang selanjutnya menguji peraturan undang-undang, perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi menguji peraturan perundang-undangan, tetapi dia masih diawasi, ya, masih diawasi atau sesuai dengan undang-undang terhadap undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Terus saya tambahkan di sini perundang-undangan. Nah, mempunyai, ya, di sini bisa ditambahkan. Jadi untuk Mahkamah Agung dia itu mempunyai 3 anggota hakim konstitusi. Ya, di sini tidak ada, saya tambahkan. Oh, yang keempat itu adalah mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang kelima memberikan pertimbangan kepada presiden
Presiden dalam hal pemberian tadi ya, untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Tadi dari wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, tadi kan dia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan oleh Mahkamah Agung ya. Ini juga tugas dia. Ini adalah 5 dari hak dan wewenang dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini teman-teman ya diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk kemudian mendapat persetujuan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Jadi diusulkan, yang mengusulkan adalah Komisi Yudisial ya kepada DPR. Nah, di DPR ini mendapat persetujuan dan juga ditetapkan sebagai Hakim Agung, saya singkat ya Hakim Agungnya, oleh Presiden. Oke. Jadi diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian dia mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Itu untuk lembaga negara, Mahkamah Agung, dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga yang baru dibentuk setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang dulu kan yang tadi tuh yang saya sebutkan MPR sebagai lembaga tertinggi ya teman-teman ya, setelah diamandemen semuanya kedudukannya setara. Itu untuk dua pertemuan sebelum ini ya, itu kita membahas itu, nanti bisa dilihat, itu saya tunjukkan bagannya. Jadi bisa dilihat ada beberapa lembaga baru ya sebelum di amandemen menjadi sesudah. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini ya teman-teman ya dia itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusan yang bersifat final. Untuk apa? Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang ya diuji ya apakah dia itu layak digunakan atau diterapkan dalam pemerintahan, tapi dia diujinya masih berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara ya kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Jadi jika partai politik tersebut dianggap mengancam kesatuan Indonesia dan juga stabilitas keamanan, atau dia telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Indonesia yaitu Pancasila, Mahkamah Konstitusi ini berhak untuk membubarkan atau memutuskan pembubaran partai politik ya.
Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi jika dalam pemilu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, ya. Nah, di sini peran Mahkamah Konstitusi itu sangat dibutuhkan. Jadi dia mempunyai hak untuk memutuskan perselisihannya. Itu 3 tugas dari Mahkamah Konstitusi, ya, tadi dalam ini. Nah, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR dan Presiden bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara berupa korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, telah melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di ini ya, memberikan putusan ya atas pendapat DPR jika presiden, ya, dia bertindak seperti 3 hal ini. Nah, Mahkamah Konstitusi ini dia berhak untuk memberikan putusan ya atas pendapat DPR, apakah dia akan diberhentikan dari masa jabatannya, apakah hanya diberikan ini teguran ya berupa SP dan lain sebagainya atau sanksi, atau memang bisa dilanjutkan masa kerjanya seperti itu. Nah, untuk lembaga yang ketujuh yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini ya teman-teman ya, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Nah, Komisi Yudisial itu dia berwenang mengajukan atau mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi di sini tadi ya kan Komisi Yudisial dia mengusulkan ya hakim agung tadi ya. Nah, ini tugasnya. Terus di ini Komisi Yudisial ini teman-teman, dia itu beranggotakan 7 orang. Ya, jadi dia bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ya. Dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Masa kerjanya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yaitu 5 tahun, dan dia mempunyai wewenang. Ini di sini tidak ada, saya tambahkan di sini ya teman-teman ya. Ini adalah wewenang dari Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan calon hakim agung kepada DPR tadi yang sudah sedikit kita singgung ya, untuk mendapatkan persetujuan oleh presiden. Nah, yang kedua, ini 3.
Komisi Yudisial menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. Jadi di sini Komisi Yudisial ini dia sebagai contoh dari para hakim. Jadi dia memang dituntut memiliki sifat-sifat sebagai hakim yang baik dengan perilaku etika yang baik juga, karena dia akan memberikan contoh kepada para hakim lainnya. Nah, yang ketiga di sini tidak muat, saya tambahkan di sini, teman-teman. Kurang besar, saya perbesar dulu. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hakim. Jadi jika tadi ada dia menerima laporan bahwa seorang hakim dia tidak melakukan perilaku yang tidak baik. Nah, Komisi Yudisial ini dia akan melakukan pemeriksaan apakah benar seorang hakim tersebut melakukan suatu tindakan perilaku yang melanggar undang-undang. Nah, yang keempat itu membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA atau Mahkamah Agung dan penindakannya kepada Presiden. Nah, itu adalah 4 wewenang dari Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini teman-teman, dia itu bertanggung jawab kepada masyarakat ya, melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuat akses informasi secara lengkap dan akurat. Nah, dengan dibentuknya Komisi Yudisial ini teman-teman, diharapkan kualitas hakim agung dalam proses peradilan dan putusan peradilan MA dapat ditingkatkan. Jadi kalau ini tuh dia sebagai pemegang peraturannya seorang hakim itu harus bagaimana, itu adalah Komisi Yudisial. Untuk sampai sini lembaga-lembaga negara ada yang ditanyakan, Mbak? Bentar, baru loading. Masih ada itu tadi APBN. Oke. Sebentar. Nah, Komisi Yudisial sudah selesai. Nah, yang kedepan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini juga merupakan lembaga negara yang baru ya. Nah, BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara di sini tidak hanya terkait dengan APBN, tetapi juga mencakup APBD. Jadi ini tingkat pusat negara dan juga tingkat daerah. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan juga DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau laporannya, jadi BPK dia akan melakukan pertanggungjawaban kepada DPR, DPD, dan juga DPRD. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini di sini ada suatu bagan. Ini adalah bagan Lembaga Negara Indonesia ya, setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen atau diperbarui. Jadi ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MK, dan
MA ini dia berhubungan dengan kehakiman, kekuasaan kehakiman dan juga komisi yudisial. Jadi MA dan MK ini dia itu diawasi oleh komisi yudisial. Jadi komisi yudisial ini dia akan memberikan contoh ya, contoh kepada MK dan MA untuk menjadi seorang hakim yang baik. Jadi kualitas mereka ketika melakukan persidangan itu dapat ditingkatkan. Oke, itu untuk lembaga-lembaga negara sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak, untuk lembaga-lembaga negara? Gak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke dalam subbab susunan pemerintahan Indonesia. Nah, memiliki suatu pemerintahan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Ya, jadi suatu negara dia untuk berdiri ya, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada rakyat, ada wilayah dan juga ada sistem pemerintahan ya. Jadi 3 syaratnya itu ini. Jika salah satu syaratnya ini tidak ada, maka istilahnya ya, kita ambil negara juga ya, negara tersebut belum dianggap sebagai negara yang syah oleh negara-negara lain. Jadi dia belum. Nah, selain 3 syarat ini ada juga pengakuan dari negara lain secara de facto dan juga ini ya secara resmi dan juga tidak resmi. Oke, setiap negara merdeka pasti mempunyai pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, Indonesia sebagai negara merdeka juga mempunyai pemerintahan. Jadi di sini untuk mengatur para rakyatnya supaya dapat mencapai kemakmuran dan tujuan bersama ya. Susunan pemerintahan Indonesia itu dibedakan menjadi 2, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam arti sempit dan juga arti luas ya. Dalam arti sempit untuk pemerintahan ini maksudnya adalah pemerintah pusat dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden dan para menteri yang membantu presiden atau kabinetnya. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah pusat itu dilaksanakan oleh presiden bersama lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPD dan juga Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi kalau pemerintahan pusat ya, pemerintahan pusat itu dia memiliki 2 arti, secara luas dan juga sempit. Kalau secara sempit ini hanya presiden, wakilnya dan juga menterinya. Tapi kalau secara luas itu presiden bersama dengan DPR, MPR, DPD dan juga MA dan juga yang lainnya. Nah, untuk ini ya, bagaimana dengan pemerintah daerah? Dalam Undang-Undang Dasar 1145 ya, pasal 18 ayat 1 disebutkan, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, dibentuklah pemerintah daerah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Jadi di sini bisa diamati ya teman-teman ya. Negara Indonesia itu terdiri atau terbagi dalam provinsi. Nah, provinsi itu nanti dia terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota.
Nah, sistem yang seperti itu merupakan penerapan dari desentralisasi. Nah, tujuannya adalah menunjang kelancaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Jadi kemajuannya itu bisa merata, menyeluruh, ya. Karena kalau terpusat hanya mengandalkan dengan pemerintahan yang pusat, dia ini ya, contoh aja presiden tanpa adanya pemerintahan daerah. Jadi langsung dari pemerintah pusat ini dia fokus ke seluruh Indonesia. Nah, apakah pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar? Apakah setiap daerah dapat terhandle dengan baik, tertangani dengan baik? Jelas sekali ya teman-teman ya, jawabannya tidak. Makanya menggunakan sistem desentralisasi dari pemerintah pusat, dia membawahi pemerintah daerah, di mana pemerintahan daerah ini terbagi-bagi, ada dari provinsi, dibagi lagi, didesentralisasikan, difokuskan lagi dari kabupaten dan kota. Nanti kabupaten kota juga disempitkan lagi ke kecamatan, kemudian desa. Akhirnya seluruh bagian lapisan masyarakat ini dapat tertangani oleh pemerintahan dengan baik. Bisa diterima, Mbak? Ya, untuk selain itu juga ya dapat mempermudah pemberian pelayanan. Oke. Jadi yang dimaksud dari desentralisasi yaitu ini tadi ya, tujuannya untuk membantu memperlancar ya sistem pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat supaya merata. Nah, ini di sini kebetulan ada peta Indonesia ya, dari wilayah Indonesia di daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Ini sangat kecil sekali petanya. Di sini ada Pulau Sumatera, jadi ini adalah Indonesia kita. Nah, dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi. Kita tahu kemarin kita sudah belajar Pulau Jawa ada berapa provinsi, Mbak? Di Pulau Jawa ada berapa provinsi, Mbak? Masih ingat? Dari ujung sampai ujung lagi ada berapa provinsi? Lupa? Ada 6 provinsi. Ada 6 provinsi. Provinsi apa saja? Dulu Indonesia, Pulau Jawa ini hanya ada 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian bertambah lagi menjadi 4 provinsi, ditambah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi ada DKI Jakarta, daerah istimewa ini ya, Jakarta. DKI Jakarta. Kemudian ditambah lagi sekarang ada Banten. Jadi ada 6 provinsi. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Itu 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, belajar lagi ya, Mbak ya. Diingat-ingat lagi, dibuka lagi catatannya. Di Sumatera ada berapa provinsi, di Kalimantan, terus di Sulawesi ya. Nah, jangan lupa dengan ibu kotanya juga. Kalau seperti di Jawa, Banten ibu kotanya itu Banten. DKI Jakarta ibu kotanya Jakarta. Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Jawa Tengah ibu kotanya Semarang. Daerah istimewa Yogyakarta ibu kotanya Yogyakarta. Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Nah, kita sudah tahu bahwa pemerintahan pusat, jadi pemerintahan pusat
itu adalah presiden. Ya, kalau pemerintahan daerah presiden. Pemerintah daerah ini ya tadi jadi provinsi dan lainnya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan daerah itu di sini yang dimaksud adalah pilkada kok tidak ada Nah, pemerintah daerah di sini itu ada pemerintah daerah itu sendiri, terus ada DPR ya, DPR provinsi dan juga DPR kabupaten. Nah, keberadaan pemerintah daerah itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Menurut ketentuan, pemerintah daerah itu dilaksanakan oleh DPRD. Ya. Nah, DPRD ini kalau berada di tingkat provinsi itu dipimpin oleh gubernur. Ya, teman-teman ya. Kalau di tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati. Nah, pemerintah di tingkat kota wali kota ini kota madya ya. Kota madya itu di tingkat kota ya. Kota madya itu dipimpin oleh wali kota. Nah, jadi kita bisa tahu di sini ya, kalau pemerintahan daerah itu pemerintah daerah DPRD, di mana ada DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten atau kota. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu merupakan satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan. Tadi ya teman-teman ya, seperti saya ilustrasikan di sini itu Indonesia, terus di sini provinsi, terus di sini kabupaten, terus di sini ada kecamatan ya. Otomatis ya teman-teman ya, ini saling berhubungan satu sama lain, tidak boleh dipisah dan tidak bisa berpisah. Setia banget ya. Nah, semuanya ini kan pusat, ini pusat dan ini mulai daerah dan daerah ya. Nah, keduanya ini baik maupun pusat maupun daerah itu mempunyai tugas. Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan nasional NKRI sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini tujuan dari NKRI ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke. Karena waktunya akan kita lanjutkan untuk ilmu pengetahuan alam. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk pendidikan kewarganegaraannya, Mbak? Ada yang ditanyakan? Nanti materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah besok malam 120 menit lagi ya Mbak ya. Kita belajar matematika dan juga pendidikan kewarganegaraan juga ya. Ini untuk mengganti pertemuan kemarin yang saya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan belajar pendidikan kewarganegaraannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke IPA. Oke.